Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan tugas satu permasalahan, yakni dakwah melalui media sosial, mata kuliah pendekatan studi Islam, perspektif historis, multikultural dan transdisipliner, asuhan Ibu Dr. Hajah Nurul Hidayati SAG MPDI. Dakwah dari aspek bahasa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah sesungguhnya adalah mengajak seseorang atau masyarakat untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lainnya, yang harus dilakukan dengan menggunakan suatu media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Hubungan Islam dan dakwah sangat erat, sehingga keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Maju dan berkembangnya syiar Islam memerlukan kegiatan dakwah. Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya, dan hal-hal yang dapat membawa pada kehancuran. Dan setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan dakwah di mana dan kapan saja. Para rasul berkewajiban berdakwah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Umat Islam secara universal mendapatkan mandat untuk berdakwah. Dijelaskan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantahlah kepada mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dakwah memiliki tujuan utama untuk mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku negatif ke tingkah laku positif. Bahwa pencapaian tujuan dakwah ini diperlukan media dakwah yang dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kegiatan dakwah menjadi hal yang sangat mendasar dalam Islam. Bagaimana tidak? Tanpa dakwah, maka ajaran Islam tidak akan sampai dan dipahami oleh umat manusia. Selain alasan tersebut, Islam juga senantiasa mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan
sekaligus mengajak orang lain agar menjadi insan yang baik, berakhlak dan berpengetahuan. Maka sangat relevan jika dalam Islam disebut sebagai agama dakwah. Dengan demikian, antara Islam dan dakwah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam butuh dakwah agar ajarannya tersampaikan, dan dakwah butuh Islam sebagai pijakannya. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai cara dan berbagai media. Salah satu di antaranya adalah melalui media sosial. Di zaman sekarang, media sosial telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Seperti diketahui bersama bahwa aplikasi-aplikasi media sosial sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari alat komunikasi yang dibenamkan di dalam smartphone, tablet, laptop, dan PC. Kini dengan semakin luas, cepat, dan lebarnya koneksi internet, konsumen semakin dimudahkan dalam mengakses aplikasi media sosial. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dakwah melalui media merupakan suatu keniscayaan karena kondisi dan situasi masyarakat kita sekarang ini. Fenomena media sosial sebagai identitas baru di zaman sekarang ini dapat ditemukan di berbagai tempat. Kemudahan mengakses internet dan tersedianya fasilitas penunjang seperti gadget yang mudah terkoneksi di internet menjadikan media sosial ini begitu mewabah dalam masyarakat modern. Berbagai konten berseliweran di media sosial, termasuk juga di dalamnya adalah konten-konten yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Hal inilah yang menjadi bentuk penyebaran dakwah melalui media sosial. Banyaknya konten-konten keagamaan dalam media sosial tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial, bahkan akhirnya merembet ke dunia nyata. Padahal bukan hal tersebut yang menjadi tujuan dakwah melalui media sosial ini. Fenomena tersebut merupakan suatu persoalan sosial keagamaan yang harus dijaga agar jangan sampai memberikan efek negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Disadari atau tidak bahwa revolusi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghantarkan kehidupan masyarakat ini berada pada era digital dan tentu akan memberi warna pada semua aspek kehidupan, termasuk dakwah. Fenomena dakwah Islam di era revolusi digital ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya ditunjukkan oleh adanya pergeseran pola dakwah yang lebih banyak dilakukan melalui media digital, terutama kanal-kanal media sosial. Corak dakwah di media sosial dalam banyak memiliki karakter khas dan unik yang membedakan dengan model dakwah konvensional. Hal ini memiliki sisi positif dan negatif sekaligus. Dari sisi positifnya, dakwah digital di media sosial bisa menjangkau khalayak yang lebih luas ketimbang model dakwah konvensional. Karakter media sosial yang terbuka dan fleksibel memungkinkan semua kalangan mengakses dakwah Islam secara mudah, murah, dan kapan saja. Hal ini tentu patut disambut optimis dan patut diapresiasi lantaran meningkatnya animo umat muslim. Kita bisa melihat betapa menjamurnya pengajian online di kanal-kanal media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, dan platform media sosial lainnya. Namun di sisi lain menimbulkan satu persoalan, menimbulkan suatu permasalahan sekaligus menjadi dampak negatif dakwah melalui media sosial ini, antara lain adalah menjamurnya ustaz atau dai melalui media sosial yang hanya berdakwah bermodalkan keterkenalan alias popularitas, penampilan yang menarik, dan gaya tutur atau komunikasi yang atraktif. Selain itu, menjamurnya
ustaz media sosial yang rajin melakukan dakwah di ranah digital juga diwarnai oleh banyaknya konten dakwah yang bisa dibilang menyimpang. Dangkalnya pemahaman keislaman para pendakwah di media sosial kerap kali melahirkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Alhasil, materi dakwah mereka pun tidak jarang menyinggung satu kelompok, membuat resah publik dan menimbulkan perpecahan umat. Tentu saja kita harus objektif dalam melihat fenomena menjamurnya dakwah digital di media sosial. Sebagai sebuah ruang publik, media sosial tentu tidak bisa dilepaskan dari infiltrasi hal positif dan negatif. Maka dari itu, kewajiban kita ialah mendorong agar sisi positif dakwah digital terus dikembangkan dan dirawat, dan sebaliknya menekan sisi negatif dakwah digital melalui media sosial ke titik seminimal mungkin. Langkah yang justru dilakukan dalam menekan sisi negatif dakwah melalui media sosial ini adalah para dai atau pendakwah yang pemahamannya bersumber dari Al-Quran dan hadis hendaknya lebih banyak menyebarkan dakwahnya melalui media sosial, sehingga pengguna media sosial bisa menjadikan rujukan pada saat ada konten dakwah yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk membangun narasi tandingan dakwah digital di media sosial yang kadang didominasi oleh corak dakwah Islam yang bernuansa pendangkalan agama. Jadi terlepas dari sisi positif dan negatif atau permasalahan dakwah melalui media sosial, maka sebagai penerima dakwah melalui media sosial haruslah bijak, wajib berhati-hati dan harus mampu memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak menelan mentah-mentah apa yang diterima, tetapi tentu harus dicek kebenarannya. Tetap harus memiliki guru dalam dunia nyata, sehingga bila ada hal yang baru kita dapatkan dalam dakwah melalui media sosial, maka bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Selanjutnya, kita, terutama generasi milenial yang memang hidup di era digital ini, maka harus memahami apa yang seharusnya diperbuat sehingga nilai-nilai Islam terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang sesuai masanya, karena mereka itu diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.